الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat lapang waktu, dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Karena dengan iman sampai saat ini kita masih terus beribadah kepada Allah. Karena dengan iman kita sampai saat ini terus teguh pendirian memegang agama Islam. Lantas tugas kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, wajib bagi kita untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, niscaya akan aku tambah nikmat tersebut. Tetapi jangan lupa, barang siapa yang kufur terhadap nikmat yang aku berikan, maka azabku sangat pedih. Semoga kita semua yang berhadir di sini digolongkan sebagai orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barang siapa yang banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah, janji Allah insyaallah akan dipertemukan, akan dipersatukan oleh baginda Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang berhadir di sini digolongkan sebagai umat-umat Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di sini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jemaah yang berhadir. Mari sama kita tingkatkan rasa ketakwaan, rasa ketakutan, tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, menjauhi segala larangan-larangannya dan melakukan segala perintah-perintahnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam suatu riwayat, ketika itu Al-Imam Al-Ghazali rahimakumullah sedang duduk berkumpul bersama para murid-muridnya. Kemudian Imam Al-Ghazali memberikan 6 pertanyaan kepada muridnya.
Salah satu di antara 6 pertanyaan tersebut adalah, wahai muridku, tahukah kalian apa yang paling besar di dunia ini? Lantas murid-muridnya menjawab, bulan, bintang, bumi, matahari, wahai guru. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimakumullah menjawab, itu benar, tetapi ada yang lebih besar daripada itu semua di dunia ini, yaitu hawa nafsu, syahwat yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan yang sangat besar, yaitu perang Badar, di mana 300 pasukan muslim melawan 1000 pasukan kafir. Dengan izin Allah, Allah menangkan peperangan tersebut. Kemudian setelah peperangan tersebut selesai, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Kita baru saja pulang menghadapi musuh yang kecil akan menghadapi musuh yang lebih besar. Kita baru saja melawan hal yang kecil akan menuju melawan hal yang besar. Lantas semua sahabat terheran-heran, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Peperangan tadi adalah peperangan yang kecil, jihad yang tadi adalah jihad yang kecil, musuh yang tadi adalah musuh yang kecil. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat-sahabat, benar wahai sahabat-sahabatku, ada perang yang lebih besar, ada jihad yang lebih besar, ada musuh yang lebih besar, yaitu musuh, perang, jihad melawan hawa nafsumu sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan akal dan nafsu, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada akal, hei akal, man ana wa man anta? Siapa aku dan siapa engkau? Akal menjawab, ana abduka wa anta rabbuka. Aku ini hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Kemudian Allah tanya pertanyaan yang sama kepada nafsu. Hei nafsu, man ana wa man anta? Siapa aku dan siapa engkau? Nafsu menjawab, ana wa anta. Aku adalah aku, engkau adalah engkau ya Allah. Kita tidak memiliki hubungan sama sekali. Lantas Allah murka, Allah masukkan nafsu ke dalam neraka yang sangat panas beribu-ribu tahun lamanya. Kemudian Allah angkat dan Allah tanya kembali kepada nafsu, nafsu, man ana wa man anta? Nafsu tetap menjawab, ana wa anta. Untuk kedua kalinya nafsu Allah masukkan ke dalam neraka yang sangat dingin hingga membeku, beribu-ribu tahun lamanya di dalam. Kemudian Allah angkat dan Allah tanya kembali, hei nafsu, untuk terakhir kalinya, man ana wa man anta? Siapa aku dan siapa engkau? Nafsu tetap menjawab, ana wa anta. Aku adalah aku ya Allah, engkau adalah engkau. Kemudian Allah campakkan nafsu, Allah masukkan nafsu ke dalam neraka yang dapat membuat lapar berkepanjangan. Beberapa saat saja nafsu dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Lantas nafsu berkata kepada Allah, ya Allah, aku sanggup Engkau masukkan aku ke dalam neraka yang sangat panas. Aku sanggup Engkau masukkan aku ke dalam neraka yang sangat dingin. Tetapi neraka yang membuat aku lapar, aku tidak sanggup ya Allah. Aku mengakui
ana abduka wa anta rabbuka. Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya hawa nafsu, syahwat yang ada di dalam diri kita dapat kita kalahkan, dapat kita lawan, dapat kita tundukkan dengan rasa lapar, yaitu dengan cara berpuasa. Momentum Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan ini merupakan salah satu cara kita untuk menundukkan, untuk melawan, berperang melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita berpuasa 1 bulan penuh tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Kemungkinan kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, golongan yang dikatakan Rasulullah, kamin shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Hal ini terjadi karena apa? Karena ia tidak mampu menahan hawa nafsu, tidak mampu menahan syahwat yang ada di dalam dirinya. Dia puasa tetapi lisan masih suka menceritakan tetangga, puasa tetapi tangan masih melakukan hal-hal yang dilarang Allah, puasa tetapi kaki masih melangkah ke tempat yang maksiat, puasa tetapi hati masih memiliki rasa sombong, rasa iri, rasa dengki kepada orang lain. Inilah yang dikatakan orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia tidak mampu menundukkan, melawan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Allah ciptakan malaikat hanya memiliki akal, tidak memiliki nafsu. Allah ciptakan binatang hanya memiliki nafsu, tidak memiliki akal. Lantas kita manusia, Allah ciptakan memiliki akal dan juga memiliki nafsu. Oleh karenanya, tuba liman kana abduhu amira wa hawahu asfura, khairul liman kana abduhu asfura wa hawahu amira. Sungguh beruntung orang-orang yang menjadikan akalnya sebagai raja di dalam dirinya dan nafsu sebagai budak di dalam dirinya, maka dia lebih baik daripada malaikat. Begitupun sebaliknya, sungguh celaka orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai raja di dalam dirinya dan akal sebagai budak di dalam dirinya, maka dia lebih buruk daripada seekor binatang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga dengan adanya momentum Ramadan tahun ini menjadikan kita sebagai orang-orang yang mampu menundukkan, melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Semoga puasa yang kita lakukan di tahun ini tidak menjadi sia-sia karena hawa nafsu yang belum kita tundukkan di dalam diri kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dan semoga puasa Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita, dan kita berdoa untuk disampaikan umur kita di Ramadan yang akan datang, dan pada akhirnya dengan amalan-amalan yang kita lakukan kita mendapat gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'akum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.